Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah film horor yang sangat seram, yaitu kita saksikan. Cure tahun 1997 tidak ada jump scare karena memang bukan film hantu, tidak ada pembunuhan sadis bertopeng karena memang bukan film psikopat, tapi horornya film ini justru akan merasuki pori-pori tubuh Anda dan membuat bulu kuduk Anda berdiri karena menyajikan plot cerita yang mencekam, bukan dengan gimmick-gimmick hantu atau misteri yang daripada berbanyak cocok-cocok di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di kampung halamannya Suneo, kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Takabe memiliki seorang istri bernama Fumie yang punya kondisi mental tidak stabil atau bisa dibilang gangguan mental. Di malam seharusnya ia menghabiskan waktu bersama sang istri, Takabe justru malah mendapat panggilan tugas untuk mendatangi sebuah hotel dan menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita pengencirit yang dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Di sana ia menemukan pisau yang digunakan oleh si pelaku berikut pakaian dan identitas yang ditinggalkan begitu saja, dan yang lebih aneh lagi adalah tersangka masih berada di sana, lebih tepatnya bersembunyi di dalam tempat penyimpanan alat kebersihan dengan kondisi telanjang bulat. Faktanya, pembunuhan itu ternyata adalah salah satu dari sekian banyak pembunuhan dengan detail yang sama, yaitu setiap korbannya selalu memiliki tanda X yang disayat di leher mereka. Tapi anehnya, semua pembunuhan tersebut dilakukan oleh pembunuh yang berbeda-beda dalam setiap kasusnya, sehingga membuat Takabe menjadi heran apa hubungan semua tersangka dalam serangkaian kasus ini. Tak hanya itu saja, Takabe bahkan mendapat laporan khusus tentang kasus ini yang menyatakan bahwa semua tersangka mengakui aksi pembunuhannya, tapi tidak bisa menjelaskan alasan kenapa mereka melakukannya. Takabe bersama partnernya yang seorang psikolog kriminal bernama Sakuma pun menemukan fakta lain bahwa semua pembunuh itu sempat memiliki kontak langsung dengan seorang pria misterius yang mereka temui sesaat sebelum melakukan aksinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pria misterius itulah dalang dibalik semua pembunuhan yang terjadi. Dan mari saya bawa Anda untuk berkenalan dengan pria misterius yang dimaksud. Dia bernama Mamiya, seorang pemuda yang mengidap penyakit ingatan jangka pendek atau biasa disebut dengan demensia. Mamiya tidak bisa mengingat dirinya sendiri, termasuk keberadaannya di tempat ini. Hal itulah yang membuat Iba, seorang guru sekolah dasar bernama, kita panggil saja si guru, yang membawa Mamiya ke rumahnya dengan maksud untuk memberikan pertolongan. Di sana, si guru mencoba menggali informasi terkait asal-usul Mamiya agar mempermudahnya untuk mengantarkan dia kembali pada keluarganya. Namun karena penyakit demensia yang dideritanya, pertanyaan yang diajukan si guru justru malah dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga percakapan pun terus berputar-putar tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya Mamiya tiba-tiba menyalakan korek api untuk membakar rokoknya. Di situ pandangan si guru tiba-tiba kosong dan menuruti semua perkataan Mamiya untuk membunuh istrinya sendiri dan mencoba bundir dengan cara lompat dari jendela. Si guru yang tidak jadi mati pun dibawa oleh Takabe untuk dilakukan interogasi. Persis seperti pelaku-pelaku yang lain, si guru tidak tahu alasan kenapa ia membunuh istrinya sendiri, padahal ia sadar 100% telah melakukan pembunuhan itu, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang telah mendorongnya melakukan hal tersebut.
Mamiya sendiri terlihat sedang duduk di atap rumah milik seorang warga tepat saat ada seorang polisi setempat yang sedang berpatroli. Itulah sebabnya si polisi membawa Mamiya ke kantor untuk dimintai keterangan terkait identitasnya. Namun lagi-lagi karena demensia yang dideritanya, Mamiya justru malah balik bertanya, mengajukan pertanyaan bim pertanyaan yang akhirnya membuat Pak Polisi menyerah dan menyuruhnya untuk istirahat saja. Tak lama setelah rekannya pergi patroli, Mamiya pun meminta izin untuk tiduran sebentar. Yang tak berselang lama, Pak Polisi pun tiba-tiba ikutan mengantuk. Sampai akhirnya Mamiya menyalakan korek api yang membuat tatapan Pak Polisi menjadi kosong dan menuruti semua perkataan si Mamiya agar Pak Polisi membunuh rekannya sendiri. Mamiya sendiri yang sebelumnya sudah mendapat rujukan dari Pak Polisi untuk pemeriksaan di rumah sakit pun terlihat sedang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, di mana ini hanya akan menjadi kasus pembunuhan lain dengan ibu psikiater yang menjadi target selanjutnya. Sempat meminta izin untuk merokok agar dapat menyalakan korek apinya, Mamiya dilarang melakukannya karena ini adalah rumah sakit, yang pada akhirnya membuat Mamiya menggunakan media lain, yaitu dengan cara sengaja menumpahkan air di gelas dan membuat momen kejut atau dalam dunia hipnotis biasa disebut dengan shock induction, agar ibu psikiater masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menuruti semua perkataan Mamiya agar mau membunuh orang acak dan membuat tanda X seperti korban-korban sebelumnya. Dan ya, ibu psikiater pun ditemukan sedang membunuh seorang pria tak dikenal di WC umum, di mana Pak Polisi sendiri akhirnya berhasil tertangkap dan dilakukan interogasi oleh TKB. Sama seperti Pak Guru dan pelaku-pelaku yang lain, Pak Guru mengakui aksi pembunuhan terhadap rekannya, tapi tidak bisa menjelaskan alasan kenapa dia melakukannya. Berkat rekaman CCTV rumah sakit yang memperlihatkan Mamiya menemui ibu psikiater sesaat sebelum melakukan pembunuhan, TKB dan pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap si Mamiya ini dan langsung dibawa menuju ruang interogasi. Alih-alih mendapat jawaban terkait metode yang digunakan Mamiya untuk mempengaruhi para korbannya, TKB justru malah dibuat emosi saat Mamiya balik mengajukan pertanyaan yang berputar-putar, sehingga TKB yang sudah hilang kendali pun ditarik keluar dari ruangan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 花岡の家からあなたの指紋が出ました。ここか。話してください。 Sebagai seorang psikolog kriminal, Sakuma akhirnya berhasil mendapatkan hipotesis atau kesimpulan sementara jika Mamiya kemungkinan besar menggunakan teknik hipnotis untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar para pelaku pembunuhan, sehingga mereka pun memutuskan untuk memeriksa pakaiannya kalau ada alat bantu yang ia gunakan dalam proses hipnotis tersebut. Namun yang mereka temukan justru adalah hal menarik lain ketika di tubuhnya terdapat bekas luka bakar yang cukup besar. Berdasarkan luka bakar tersebut, TKB yang punya insting tajam sebagai detektif pun mendatangi sebuah pabrik peleburan baja tempat Mamiya bekerja dulu, yang akhirnya mempertemukan TKB dengan salah satu mantan teman kerjanya Mamiya yang memberitahukan tentang alamat rumah sewanya. Tak ingin membuang waktu, TKB pun langsung mendatangi rumah sewa Mamiya dan menemukan fakta bahwa Mamiya ternyata adalah mantan mahasiswa psikologi yang memiliki ketertarikan pada ilmu hipnotis, di mana ia juga menemukan seonggok bangkai monyet yang tubuhnya dikeringkan dan dibentuk menyilang, seolah menyiratkan bahwa semua pembunuhan yang dilakukannya ada hubungannya dengan suatu ajaran atau faham tertentu. Saat itulah TKB tiba-tiba teringat dengan istrinya dan memutuskan untuk segera pulang. Yang alangkah terkejutnya TKB saat menemukan sang istri sudah tewas gantung diri, tapi ternyata ya, sadar jika dirinya juga sudah dijadikan objek hipnotis, TKB pun segera mendatangi Mamiya dan kembali melakukan interogasi. Alih-alih mendapat jawaban atas semua yang terjadi, TKB justru kembali disugesti menggunakan tetesan air sebagai media induksinya dan diperintahkan untuk membunuh istrinya sendiri.
Takabe pun pulang ke rumah menunggu waktu yang pas untuk membunuh sang istri yang memiliki gangguan mental itu yang saatnya akan beraksi menggunakan pisau dapur. Akal sehat Takabe tiba-tiba muncul dan melawan sugesti yang diberikan oleh Mamiya. Meski selama bertahun-tahun Takabe tidak pernah merasakan indahnya berumah tangga yang normal seperti kebanyakan family konvensional pada umumnya, hal itu tidak membuatnya mengeluh dengan kondisi sang istri yang bisa dibilang hanya menjadi beban saja, sehingga daripada sang istri terus di rumah dan ada kemungkinan ia menjadi korbannya, Takabe memutuskan untuk memasukkan sang istri ke sebuah rumah sakit jiwa demi untuk keamanannya sendiri. Rupanya tak hanya Takabe saja yang tertarik dengan kasus Mamiya, tetapi juga Sakuma. Bahkan Sakuma berhasil mendapatkan bukti baru yang ditemukannya dari arsip-arsip di rumah sewa Mamiya, yaitu sebuah rekaman video lawas yang memperlihatkan seorang wanita sedang duduk dan hipnotis oleh pria yang ada di depannya, yang setelah diselidiki dari berbagai sumber dan bukti-bukti atau buku-buku lawas, Sakuma menemukan fakta mengejutkan bahwa wanita itu berasal dari tahun 1898, tersangka kasus pembunuhan atas anaknya sendiri dengan tanda X yang ditemukan pada tubuhnya persis seperti pada pembunuhan akhir-akhir ini. Saat itulah Sakuma tiba-tiba berperilaku aneh ketika dirinya berhalusinasi seolah Takabe akan membunuhnya. Sadar jika dirinya sudah tersugesti oleh Mamiya dan sedang dipermainkan pikirannya, Sakuma pun menyuruh Takabe untuk segera pulang dan biarkan dia istirahat sendirian. Sakuma. 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 おかしいよな。思い出せないんだよ。 Keesokan paginya, Takabe dikejutkan dengan kabar kematian Sakuma yang ditemukan bundir di kamarnya sendiri, yang hal itu ia lakukan supaya dirinya tidak membahayakan orang lain, yang alhasil Sakuma membunuh dirinya sendiri demi untuk keselamatan Takabe dan orang sekitarnya. 佐久間先生の遺体は病院の方に運びました。 Mamiya sendiri berhasil kabur setelah membunuh para penjaga yang berdasarkan rekaman video lawas yang ditemukan oleh Sakuma. Takabe pun pergi ke sebuah gedung tua di tengah hutan persis yang ada di video, di mana Takabe yang sudah muak pun langsung menembak Mamiya dan... Setelah berhasil mengakhiri kasus ini dengan cara yang cukup brutal, Takabe pun mencoba menelusuri gedung ini dan tak sengaja menemukan sebuah fonograf atau alat pemutar suara lawas, di mana Takabe yang pikirnya sedang kacau pun duduk dengan tatapan kosong seolah terhipnotis oleh suara tersebut. Fumie sendiri ditemukan tewas dengan tanda X tepat di kursi rodanya. Entah siapa yang telah membunuhnya. Takabe sendiri terlihat sedang makan di sebuah restoran dengan seorang pelayan yang baru saja mengantarkan makanan pesanannya. Tiba-tiba mengambil sebuah pisau dan meneruskan pembunuhan dengan pola yang sama, sehingga kasus ini belum berakhir sama sekali. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Saatnya kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ini. Pertama, ada sebuah sekte atau kepercayaan kuno Jepang yang percaya bahwa orang sakit harus disembuhkan dengan cara dibunuh. Sakit di sini bukan melulu tentang sakit medis dan fisik, melainkan juga penyakit hati, seperti istri si guru SD yang diketahui selingkuh dengan pria lain, maka dia harus disembuhkan dengan cara dibunuh. Lalu ada rekan si bapak polisi yang diketahui sering korupsi, maka dari itu ia juga dibunuh. Dan terakhir, ada si Fumie yang diketahui mengalami gangguan mental dan hanya menjadi beban untuk Takabe, sehingga ia juga dibunuh dengan alasan yang sama. Ajaran ini melarang pengikutnya untuk membunuh dengan tangan sendiri, maka dari itu digunakanlah metode hipnosis yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pembunuhan tanpa harus mengotori tangannya sendiri.
Kedua, semua pengikut ajaran ini akan dicuci otak dan dihilangkan ingatannya, tapi tidak dengan kemampuan hipnotis dan tujuan utamanya. Hal itulah yang membuat Mamiya seolah menjadi orang linglung, tetapi tetap handal dalam menghidup hipnotis para korbannya. Ketiga, setelah Mamiya mati, kini giliran Takabe lah yang akan menjadi penerusnya. Takabe mengalami cuci otak oleh suara yang berasal dari fonograf yang ada di akhir film. Dia juga yang membunuh Fumiya di rumah sakit, dan dia jugalah yang sudah menghipnotis si Waiter untuk mengambil pisau dan mengulangi pola pembunuhan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, ini bukan film hantu. Jump scare memang bisa membuat Anda takut dan terkejut, tapi tidak ada bandingannya dengan menciptakan suasana mencekam yang justru akan terus-menerus membuat Anda ketakutan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu ada ruang di mana manusia harus dimaafkan. Bagaimanapun, membunuh kemanusiaan bukanlah hal yang patut untuk dirayakan. Ingat, memanah bisa berarti dua hal. Anda bisa berolahraga saat memanah, atau Anda bisa juga membunuh seseorang dengan panah itu. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Belum sampai Lionel Messi. Cuau, cuau, cuau.